Halo semuanya, jumpa lagi dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar fisika materi kelas 11, yaitu fluida statis. Jadi kita sudah masuk di bab 3, kita belajar tentang fluida statis. Apa itu fluida? Fluida itu adalah zat yang mengalir. Jadi fluida itu bisa berupa zat cair atau gas ya. Nah, kali ini yang kita akan belajar adalah fluida statis. Fluida statis artinya fluida yang tidak bergerak. Jadi fluidanya tidak bergerak. Contohnya misalkan air di dalam gelas atau minyak di dalam botol seperti itu. Nah, untuk bagian yang pertama kita belajar dulu tentang tekanan. Nah, jadi bagian A kita belajar tekanan. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja tiap satuan luas bidang. Atau secara matematisnya dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Dengan P itu tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau bisa juga Pascal ya, PA. F itu gaya, satuannya Newton, A itu luas bidang, satuannya meter kuadrat. Nah, penerapan tekanan itu bisa dalam hukum Pascal ya. Nah, jadi yang B kita masuk ke hukum Pascal. Ya, hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya dalam penampang hidrolik seperti ini. Kalau kalian mau lihat misalkan di bengkel atau tempat cuci mobil begitu ya, untuk mengangkat mobilnya, nah pakai alatnya itu pakai prinsip hukum Pascal. Jadi tekanan di penampang 1 atau penampang kecil ini sama dengan tekanan di penampang 2 atau penampang besar ini. Ditulis P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F-nya dijadikan satu ruas, A-nya juga dijadikan satu ruas, jadi F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Jadi F dengan A itu berbanding lurus. Nah, A atau luas bidangnya itu dirumuskan dengan 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat. Dengan D itu diameter, R itu jari-jari. Jadi kalau di soal diketahui diameter atau jari-jarinya, maka rumusnya jadi F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan, atau F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Jadi kalau diketahui luas pakai rumus ini, diameter pakai rumus ini, jari-jari pakai rumus yang ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah balok ya, masanya 4 kg dengan panjangnya 1 meter, lebarnya 0,5 meter dan tingginya 0,8 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka tentukan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai. Jadi ini diketahui masanya 4 kg, G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kalau yang ditanya tekanan, ya berarti tekanan tadi itu rumusnya adalah P sama dengan F per A, gaya yang bekerja pada satu luasan bidang. Nah, sekarang yang ditanya adalah tekanan yang diberikan balok terhadap lantai, berarti luas bidang yang dimaksud adalah luas alas balok. Jadi luas bidangnya itu adalah luas alas balok. Jadi karena ini panjangnya 1 meter, lebarnya 0, meter, maka luasnya itu, jadi kita pakai A, itu adalah luas alas balok ya. Luas alas balok, maka kita pakai yang 1 meter kali 0,5 meter. Kenapa pakai yang alas? Karena yang menyentuh permukaan lantai itu adalah alasnya. Jadi luasannya luas yang menyentuh lantainya. Berarti ini jadi 1 kali 0,5 meter kuadrat. Yang ditanya adalah berapa tekanannya ya. Nah, berarti pakai rumus P sama dengan F per A. Dengan F itu adalah gaya yang diberikan balok terhadap lantai. Berarti dalam hal ini F-nya itu adalah gaya berat dari balok itu sendiri. Jadi F-nya itu adalah G beratnya, berarti M kali G ya. Maka P-nya jadi M kali G per A. Maka P sama dengan 4 kali 10 per A-nya tadi berapa? 0,5 ya, ini jadi 40 bagi 0,5, KP-nya jadi 40 bagi 0,5 sama dengan 80. Satuannya Newton per meter kuadrat. Maka tekanan yang diberikan balok terhadap lantai adalah
80 Newton per meter kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah dongkrak hidrolik masing-masing penampangnya berdiameter 3 cm dan 120 cm. Berapakah gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil dongkrak tersebut untuk mengangkat mobil yang beratnya 800 Newton? Berarti di sini ya diketahui diameter 1, ini yang diameter 1 yang penampang kecil ya, jadi ini yang 3 cm, diameter 2 yang penampang besar 120 cm, baru yang ditanya adalah berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil, berarti yang ditanya adalah F1 untuk mengangkat mobil yang beratnya 800 Newton, berarti berat mobilnya itu adalah F2 ya. Yang ditanya berapa F1 nya. Jadi jangan sampai terbalik F1 dengan F2-nya ya. Nah sekarang, ini yang diketahui diameternya, maka kita pakai persamaan yang F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan ya. Rumus yang ini, berarti F1-nya yang ditanya, F2-nya 800, D1-nya 3 cm, D2-nya 120. Ini tidak perlu dikonvert atau diubah ke meter ya, enggak apa-apa. Ini tidak perlu diubah juga enggak apa-apa, hasilnya tetap akan sama. Jadi ini disederhanakan, ini jadi 1, jadi 40 ya, berarti ini jadi F1 per 800. Ini sama dengan 1 per 40 kuadrat, kita kuadratkan dulu, 1 kuadrat 1, 40 kuadrat berarti 1600 ya, berarti ini jadi F1-nya sama dengan 800 per 1600. Ini yang bisa dibagi 8 per 16 1 per 2 ya, maka F1-nya jadi 1 per 2 Newton atau 0,5 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan adalah 0,5 Newton yang untuk mengangkat mobil yang beratnya 800 Newton. Jadi kita lihat mobil yang beratnya 800 Newton bisa diangkat hanya dengan gaya 0,5 Newton. Jadi jawabannya F1 sama dengan 0,5 Newton.